Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tiada zat yang patut dipuja, tiada zat yang patut dipuji selain Allah Subhanahu wa taala. Tiada zat yang patut ditaati seluruh perintahnya dan jauhi seluruh larangan-larangannya. Tidak ada zat yang patut diibadahi dan disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, raja dari segala raja dan penguasa, yang akan menghisab dan mengadili seluruh perbuatan raja dan penguasa, yang akan menghisab dan mengadili juga seluruh perbuatan manusia, di mana tidak lagi berguna harta kekayaan, kedudukan, pangkat dan jabatan. Pada hari dikumpulkan mereka di yaumul mahsyar, diturunkan di atas kepalanya matahari, maka mendidih otaknya, keluar keringatnya hingga menenggelamkan mereka. Yang hari itu tidak ada naungan, tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang telah diusahakan di dunia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pertolongan dan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah pun mengampuni kita, mengasihi kita, menjadikan kita hamba-hamba yang tatkun, dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang soleh, yang mendapat naungannya dan mendapatkan tempat di surganya kelak. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga ada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita berada dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini, mampu untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan Allah, mampu melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah, meninggalkan larangannya dan mengerjakan semua perintahnya, sehingga kita tetap dalam iman dan Islam. Kita bisa berkumpul pagi hari ini untuk melaksanakan agenda rutin kita, yaitu ngabalis, ngaji bareng Al-Kais. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua orang sahabat yang mempunyai sifat kebaikannya sangat luar biasa. Bahkan Jibril pun tak mampu menyamai kebaikan keduanya. Siapa itu? Yaitu Umar ibnu Al-Khattab dan juga Abu Bakar As-Siddiq. An Umar radhiyallahu anna Nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar radhiyallahu sungguhnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, maka beliau bersabda, li Jibril alaihi salam, kepada Jibril alaihi salam, sifli hasanati Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifatilah bagiku kebaikan-kebaikan dari Umar. Lalu Jibril pun menjawab, qala law kanatil biharu midadan wa sajaru aqlaman lama hasartuha. Kata Jibril alaihissalam, apabila lautan dijadikan tinta, pepohonan dijadikan penanya, maka aku tidak dapat menghitung kebaikan-kebaikan Umar ibn Al-Khattab. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata dan bersabda,
Sifli hasanati Abi Bakrin, sifatilah aku dengan kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Faqala, maka berkatalah Jibril alaihissalam, la faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Kata Jibril alaihissalam, Umar adalah salah satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah sangat luar biasa. Kebaikan yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lain. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sangat dipercaya, jujur, sehingga diberi gelar As-Siddiq, orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj, sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk saat hijrahnya ke Madinah, sahabat yang memiliki kasih sayang dan kelembutan hati yang luar biasa. Infaknya, semua hartanya diinfakkan untuk membantu perjuangan Islam. Ketika sebagai khalifah, beliau menjaga persatuan umat dan mengatasi pemberontakan setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian dengan Umar bin Al-Khattab, dikenal sangat adil dan tegas dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan keadilan, dalam menegakkan Islam. Memiliki sifat berani dan kuat membela Islam, sangat peduli kepada rakyat, bahkan sering memeriksa keadaan rakyatnya secara langsung di malam hari, mana rakyat yang membutuhkan dan mana rakyat yang tidak membutuhkan. Membuat banyak sistem pemerintahan yang rapi saat menjadi khalifah. Terkenal sederhana dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun menjadi pembesar di kala itu. Bahkan dijuluki Al-Faruq karena ketegasannya membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan sifat kedua sahabat inilah yang sangat luar biasa. Sifat-sifat amal soleh inilah yang menjadi kemuliaannya, sehingga Rasulullah sampaikan izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bisolihil a'mali. Kemuliaan dunia hanya akan bisa dicapai dengan harta, sedangkan kemuliaan akhirat akan bisa dicapai dengan amal solih. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mensifati kebaikan-kebaikan sahabat Rasulullah, beramal solih, karena dengan amal solih akan menjadikan kemuliaan kita dunia insyaallah sampai akhirat kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.